Waktu itu permintaan ke interior kayak jadikan ini dengan budget segini terserah yang penting bagus gitu ya. Gitu ya? Iya. Bukan main. Jadi di rumah ini nggak ada gudang, nggak ada tempat jemur. Tempat jemur nggak ada? Tempat cuci piring nggak ada. Oh gitu? Hai, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Halo teman-teman. Hari ini kita lagi ada di daerah Tangerang Selatan yang dekat sama Pamulang. Terdengar suara pesawat di sini karena lokasinya ada di Pondok Cabe. Oke teman-teman, hari ini aku pengen bawa teman-teman untuk masuk ke dalam satu rumah yang lokasinya ya mungkin di jalannya yang bisa untuk satu mobil dan satu motor. Tapi yang bikin unik di rumah ini adalah dengan budget 550, rumah sebesar tanah 220 bisa terbangun dan bisa keisi sama interior dan tanamannya. Penasaran isinya kayak apa? Aku sih penasaran banget. Halo, perkenalkan saya Mahadianto. Saya prinsipal arsitek dari rumah ini, Rumah Rona. Saya dari studio Atelier Bertiga. Mengenai konsep rumah ini ya, didesain dengan hanya satu lantai dengan prinsip-prinsip desain tropis sehingga pencahayaan dan pengudaraan dapat masuk ke dalam bangunan dengan baik gitu ya. Bangunan ini kita belah menjadi dua gitu ya. Menjadi dua sehingga ada ruang terbuka di depan, di tengah, dan di belakang. Kami berharap rumah ini dapat membawa keberkahan dan kebahagiaan untuk owner, untuk penghuni di rumah ini gitu ya. Dan semoga dapat menjadi inspirasi bagi yang nonton. Nah ini dia rumahnya, kita bel dulu ya. Ini kayaknya termasuk dalam 550 itu deh. Siapakah yang keluar? Oke. Ternyata ada teman lama kita, namanya Mas Yayan dari Atelier Bertiga. Oke, Atelier Bertiga. Yanca, Gimana? ini tanahnya sama bangunannya waktu itu desainnya kapan sih? Desainnya tuh gue mulai udah lama ya, 2022. 2022. Kalau nggak salah ini rumah berarti udah ditinggal sama 2 tahun ya? 2 tahunan lah. 2 tahunan. Dan kondisinya ini masih bagus banget begini. Bagus ya, ownernya ngerawat banget lah gitu ya. Jadi selain owner ngerawat, dari desain pun juga Desainnya juga low maintenance. low maintenance. Oke. Nah ini tuh luas tanahnya sama bangunannya tuh berapa sih? Luas tanahnya 220. Jadi lebar depan nih 8,5. Dia mengecil ke belakang. Oh, trapesium. Panjangnya sekitar 25 meter gitu ya. Oh, Ke 25. belakang mengecil jadi 7 meter. Oke, berarti tanahnya begini ya. Ya. Oke, dan bangunannya ini berarti satu lantai. Bangunannya satu lantai. Ya, karena kita ngejar budget ya. Ngejar budget. Ngejar budget, satu lantai dengan luasan sekitar 112 meter persegi lah. Si 112 ini berarti sampai ngitungnya sampai si karpet ini ya? Karpet biasa kita hitung setengah. Dihitung setengah. Hitung setengah. Oke. Tapi dia udah ketutup semua nih ya Udah sama batu alam, sama tanaman gitu, dan itu udah di 112. Dengar-dengar kalau nggak salah budgetnya habis total tadi 550 ya. Pada saat itu ya. Hebat sekali ya. 4 tahun lalu berarti. 3 tahun yang lalu ya. Oke. Tapi walaupun itu 3 tahun lalu tetap aja itu budget mantap gitu ya. Iya. Nanti bisa ditanyakan ke owner ya gimana caranya. Kita kulik ya. Terus habis itu pas desain ini tuh konsepnya apa sih sebenarnya? Konsepnya kita tetap tropis ya. Nanti kalau kita masuk ke dalam tuh udara, pencahayaan sangat baik lah gitu ya. Oke. Baik. Nah bisa kita lihat kalau dari depan sangat tertutup justru ya. Kayak rumahnya kok nggak ada jendela atau ya paling ada kaca mati gitu ya. Sebiji doang iya, gitu ya. Itu buat nanti kita lihat buat pencahayaan apa sih di dalam gitu ya. Jadi semuanya ini untuk view-nya ditarik ke belakang semua ya? Nah jadi ini ada bangunan ini walaupun satu lantai tapi kita tetap bagi dua meshing gitu. Kita dapat taman depan gitu ya, taman depan, taman tengah sama taman belakang gitu. Jadi kita tuh selalu bikin secara prinsip ya, bangunan tuh kita suka belah-belah gitu, setipis mungkin lah kalau bisa gitu. Jadi pencahayaan, pengudaraan tuh bagus. Dapat semuanya ya. Semua. Itu salah satu prinsip desainnya si Atelier Bertiga ya. Iya, kita gitu sih biasanya. Oke, ini jangan lupa teman-teman, ini ada Instagramnya namanya @atelierbertiga. Jangan lupa di-follow kalau penasaran sama bangunan-bangunan aneh lainnya. Which is sudah jadi langganan gue ya. Karena bangunannya tuh lucu-lucu semua. Dan by the way, ini berarti rumah ini akan ada yang diperuntukkan untuk rumah tumbuh kah nantinya? Sudah disiapkan untuk 2 lantai. Oh, jadi secara struktur ya? Secara struktur, tapi
bagi ownersnya dia sudah sangat cukup sih. Ternyata Dengan Ternyata. kebutuhan saat ini dan kedepannya mungkin gitu. Oke. Ya udah, kita lanjut ke tampaknya fasadnya Oke. ya. Jadi untuk atap nih pakai apa nih, Yan? Ini kita pakai tempered glass ya. Ini sebenarnya ada kisi-kisi, nanti kisi-kisi kayu. Kalau Di kita desainnya ngerasa- nanti di desainnya buat ngeredus panas ya. Gitu. Tapi ya bertahap. Ya nanti kan karena kita pendekatannya lebih ke budget ya. Pada saat dana ada baru Soalnya kan kalau pakai kisi-kisi itu kan cuma tinggal stut doang kan. Kita udah siapin rangkanya kan. Iya, tanpa harus bongkar-bongkar lagi. Betul. Jadi Kalau bisa nyusul. Kalau soalnya bikin kisi-kisi kayu itu kan cukup pricey ya. Ya, apalagi kayu solid gitu ya. Gue mulai ikut merasakan, mulai deg-degan juga untuk rumah pribadi juga begitu. Tapi untuk yang atap rumah utamanya ini pakai apa? Atap ya kita pakai atap PVC aja. PVC yang aja double ya? twin gitu ya, biar ngereduksi panas gitu. Ya. Juga atapnya kan nggak kelihatan gitu. Iya. Jadi bukan kita expose. Jadi ini kemiringan ya mengikuti kemiringan atap sebenarnya. Sekitar 25 atau 30 derajat gitu. Iya benar lah. Jangan terlalu landai juga, kalau enggak nanti airnya balik lagi. Betul. Kita bisa lihat nanti di dalam plafon mengikuti bentuk atap. Nanti. Jadi bakal Iya. begini ya. Jadi nanti kira-kira bisa ya. kita ngerasain di dalam tuh banyak feel ruangnya beda-beda ya. Jadi Iya. nanti ada yang ruangnya ada mezanin, ada yang ruangnya tinggi banget, nanti ada skylight juga gitu-gitu, nanti bisa kita lihat di dalam. Dengan budget segitu ya, Iya. hebat. Terus untuk di dindingnya sendiri, ini pakai dinding kamprot Ini ya. kamprot aja sih, kamprot dicat ya. Cuma dua warna ya, ada abu tua sama abu muda. Tapi Itu aja sih. ini Lantai kita pakai underseat 10x10. Terus di sini yang di bagian koridor teras ya sama dinding kita bedain, kita pakai bata tempel yang monokrom. oh sama. Karena dia nggak homogenis pasti ya. Iya, Kalau- betul. Pasti beda-beda. Jadi kerandomannya tuh dari Malah bagus. Oke. Tapi di sini juga terdeteksi ada kayak paket-paket segala macam di Iya, sini ya. Ini betul. very detail loh sebenarnya. Ron. Iya. Jadi udah dipikirkan waktu di desain Betul, itu udah ada. Udah ada. Jadi sebagai nomor kotak paket sama paketnya sekalian gitu. Dan posisinya ada di bawah Ada ya. di bawah biar nggak bisa dijangkau ya kalau dari luar. Nggak bisa Ini diambil. tangan udah nggak nyampe sih. Iya. Dan ini kira-kira mungkin tingginya Eke ya. Ya 150-an lah ya. Iya, 150-an dan dibikin melayang supaya dia nggak karatan ya. Betul. Oke. Terus di bagian sini nih, apa sih yang ada di pikirannya lu Yan waktu bikin kayak gini? Dan ini soalnya ada bolong-bolongnya, di sini ada tamannya. Betul. What's in your mind? Kenapa? Karena ini kan udah terbatas ya dengan 8,5, kebutuhan buat 2 mobil, 2 motor gitu ya. Terus yang tersisa kan segini nih, ya buat sirkulasi untuk orang sama ya kita sebelum masuk rumah harus ada hijau-hijaunya lah biar seger gitu ya. Ya gitu. Selalu ya, kayaknya di beberapa rumah lu tuh sebelum masuk rumah tuh Iya kayak sih. dibikin tenang dulu kali ya. Iya. Jadi kalau bisa ada air karena ini ownernya juga pengennya low maintenance, jadi kita nggak ada unsur air di sini. Gitu. Oh iya. Tapi di beberapa rumah ya, dari rumah Popo, terus habis itu sebelum masuk rumah pasti ada kalau nggak air tanaman gitu Iya ya. sih pasti sih biar stress release lah ya. Iya. Gitu. Tapi dari muka lu pas gue ngomong kayak gitu kayaknya langsung baru sadar lagi jangan-jangan. Di bawah alam sadar ya. Di bawah alam idealismenya sadar ya. Iya. Terus di bawah-bawah sini tuh Ya, ini dikasih biar bolongan ya. Ya itu ya buat tempat sepatu kalau ada tamu atau sendar buat sehari-hari gitu ya. Tanpa harus dikasih tahu, orang yang bertamu juga langsung Iya, set biar gitu rapi ya. gitu ya. Iya. Oke Sama deh. biar pengudaraan lancar juga sih. Oh iya bener, jalan sih di sini. Gitu. Dan di sini tuh untuk tanaman-tanamannya juga nggak cuma tanaman doang ya. Ada batu split, ada batu-batu. Jadi di sini agak centil nih sebenarnya rumahnya ya. Betul. Dan bagian atas kanopinya ini pun juga nggak dibikin full supaya ada angin tetap bisa masuk. Betul. Ini biar hujan masih tetap ke taman ya. Oke. Yuk sekarang gue mau masuk rumahnya. Oke. Halo, nama saya Reza. Pekerjaan saya karyawan swasta. Rumah kami namakan Rumah Rona. Kita juga ada di Instagram dan TikTok, namanya Rumah Rona. Silakan follow. Semoga rumah ini berkah buat semuanya, termasuk kami sekeluarga. Oke, sekarang kita ketemu dulu sama yang punya rumah. Halo Mas. Halo. Oke, ini namanya Mas. Reza. Oke, Mas Reza. Aku
amazed banget ya sama rumahnya. Apalagi setelah mendengar ceritanya yang dengan budget segitu. Oke, nanti kita ngobrol di tengah-tengah ya, atau nggak di belakang mengenai trik sama tipsnya untuk mencapai Oke, angka segitu. siap. Tapi sebelum itu aku mau lihat dong rumahnya kayak apa. Boleh, silakan. Oke, ini pas masuk kita langsung ada dibawa ke kiri nih teman-teman. Dan di sini ada apa? Kamar tamu ya, kamar tamu. Ini kan kalau nggak salah tadi lebarnya kan dia 8, belakangnya 7 kan. Jadi kan agak trapesium. Iya, agak mengecil ke belakang dia. Oke, waktu itu berarti diapain ini? Kok kelihatannya kayak masih kotak-kotak aja sih, Mas? Ini di double ininya, temboknya. Jadi dia biar kesannya lurus. Tetap kotak gitu ya. Jadi dia ngambil yang patokannya dari yang paling kecil Iya, sini, terus di double yang balik lurusin. sini. Oh. Tapi lucu banget ya, di kamar tamu ini agak lebih berwarna ya. Jadi ada Iya. hijaunya, ada kayunya. Ada Kamu SPC. dibuat terhormat sekali sampai tidak mau boleh pulang gitu ya. Jadi betah ya. Jadi betah, jadi nggak mau pulang nih. Terus di sini biasanya yang suka tidur nih siapa? Biasanya sih orang tua, Oh. terus kalau ada tamu, temen Oh, oke. di sini biasanya. Nanti apakah jadi kamar anak kira-kira? Enggak, kamar anak di sebelah nanti kita lihat. Oh, ada lagi? Ada. Oh, oke. Terus di sini dapat view langsung ke Ke samping taman. ya? Jadi di sini bisa langsung ngeliat taman tengah, courtyard-nya. Sini juga apa ya Mas ya? Waktu itu apakah ada permintaan gitu untuk dibuat ini sebenarnya kalau bisa taman gitu? Apa? Iya, emang dari permintaan awal kita mau ada courtyard, jadi yang jadi jantung rumahnya. Oh, jantung rumahnya di sini. Jadi pantesan ya untuk tamannya sendiri juga cakep Jadi ya. kamar tamu, kamar anak, kamar master dapat view ini semuanya. Oke. Terus untuk lantainya sendiri dia pakai apa ini? Ini pakai SPC ini. SPC. Iya, SPC. Tapi untuk plafonnya simpel aja ya. Iya, simpel Gypsum aja. Dan ini cakepnya ya. Gayanya pun seperti dibikin kayak ada di villa. Dengan view yang sangat cakep. Oke. Tingginya juga nggak seberapa. Tingginya berapa? 2,7 ini. Oh, ini 2,7. ya. Oh, untuk pintunya sendiri juga pakai HPL ya dan lebar-lebar HPL, semua ya? solid wood. Dan dikasih engsel pivot. Untuk Jadi frameless. dia. yang selanjutnya Mas, ini tadi Oh, iya. katanya ada kamar anaknya nih, Iya, makanya ini nih. ada kamar anak. Oke, di sini ada kamar anak nih. Ini ukurannya berapa ini Mas? Ini jadi dulu awalnya ini 3x3. Jadi cuman kamar segini doang. Tapi waktu pas ngelihat ada space kosong, kita akhirnya kepikiran sama istri, wah gimana nih kalau mama kita bikin mezanin gitu. Iya. Jadi akhirnya kita bikin mezanin. Oh, cantik Untuk sekali. Sorry ya, aku naik ya. Boleh kita naik. Ini di atas ini ada apa nih Mas? Di atas ada kamar. Jadi konsep yang mezanin itu di bawah ada meja belajar, Iya. lemari sama lemari kaca mainan anak. Oh, dan ini untuk kamarnya ya? Kamarnya di atas. Oh iya, kerasanya kayak ya ini kayak satu lantai sendiri ya. Soalnya plafonnya juga dibikin begini. Iya, Dan di sini ada skylightnya ya. ada skylightnya. Jadi kalau pas tidur bisa ngelihat langsung langit ya. Jadi kalau semua bangun tidur langsung nggak perlu alarm. Oh iya betul. Langsung Dan bangun. di sini juga bisa dibilang kan deket sama Pondok Cabe kan, lapangan kan. Ngeliat pesawat langsung ya. Iya, ya benar. Dia lihat pesawat langsung tapi dipikirnya bintang jatuh. Nah. Jangan-jangan. Meteor. Iya, meteor. Ih, dan di sini tuh ada apa nih, Mas? Ini karena anaknya masih kecil kali ya. Masih Jadi belum banyak barang-barang premium. Terus kita juga bikin ini, karena kan kalau kamar anak kecil kan biasanya warna-warni banget. Kita bikin netral, jadi biar sampai gede juga Oh ya masih bisa. masih bisa lah. Tanpa harus minta ganti ya. Misalnya kan banyak gambar kayak gitu. Iya. Nah ini gudang. Oh, Jadi ini gudang? ini gudang ini. Karena kita rumah ini nggak punya gudang, Heeh. jadi storage-nya kita bikin gudang semuanya. Ini gimana nih, Mas? Ini. Tapi berantakan jangan. Iya, soalnya aku ngeliat dari sudut sini kayak ada engsel yang agak-agak gimana. Dia lipat modelnya. Iya lipat biasa gitu. Oh, oke. Jadi ininya gudang. bisa dibuka ya. Gudang berantakan. Dan ininya juga dibikin miring aja ya, ngikutin. Jadi di rumah ini nggak ada gudang, nggak ada mesin tempat jemur, Tempat jemur nggak nggak ada? ada tempat cuci piring nggak ada. Oh gitu? Jadi kita pakai semuanya alat. Semuanya alat. Oke. Gue penasaran nih. Yuk kita lanjut langsung Oke. ke daerah dapurnya Boleh. kali ya.
Tapi ini waktu bikin kayak ginian, Mas, ini berarti dari orang interiornya ya? Iya, berarti ini ya? yang desain orang interiornya nih. Jadi pas dikasih ruangannya udah kayak cerobong gitu ya? Jadi bolong gitu, Heeh. udah mereka yang mikir. Nah, ini kita sekarang kembali lagi ke jalur masuk nih, pintu nih utamanya nih. Tapi by the way ya Mas, ini pintunya apa sih? Ini pintunya solid wood ini. Oh ini solid wood? Solid wood. Oh iya, ini kan aku kelihatan kayak ada mata-mata bikin, makanya dari tadi apakah ini veneer? Ternyata bukan ya? Bukan macam solid wood. Oh, di finishingnya apa ini Mas? Ini finishingnya coating biasa hitam. Oh, coating biasa aja ya? Warna hitam. Nggak di aneh-anehin gimana ya? Enggak. Coating aja ini warna hitam. Dan itu di budget itu udah termasuk ini? Iya, ini kan Udah masuk juga? lucu. Bukan main teknik miripnya ini, gue masih tanya. Diskon ya. Iya, oh jadi salah satunya Jadi kalau adalah alat-alat kita cari yang diskon aja semuanya. cari pas lagi diskon, ngumpulin. Oke, di sebelah sini aku melihat ada handle yang lucu banget nih. Nah Karena ini, handle-nya... ini kamar mandi. Jadi kamar mandinya tersembunyi. Oh gitu? Ini bisa dibuka. Kamar mandi sih, karena Kamar ada mandi ya, showernya. bukan powder room ya. Iya. Dan lucunya teman-teman, kalau dilihat di sini, ini cuman 30 cm ya, Iya. kalau nggak salah ya. Dan lebarnya kayak cuman 15 cm nih. Iya, karena emang lebar kamar mandinya cuman nggak sampai 1 meter, 90 cm lebarnya ini. Oh. Lebarnya 90 cm, panjangnya nih 4 meter. Jadi kalau ini kan kalau nggak salah tadi kan Lumayan. rumahnya strukturnya udah 2 lantai kan? Strukturnya udah lantai. Kalau misalnya dibikin tangga, berarti di sini nanti Iya, ada tangganya. kalau dibikin tangan nih. Dari sini. Oke. Dan di sini tuh udah ada tempat showernya. Jadi dia bukan jadi powder room ya. Oke. Dan lucunya, nah ini ada si jendelanya. Tapi sini deh, lu kesini. Jangan permisi. Ini tempat, ini estetik banget sih Mas. Bagian ininya nih, bagian Iya, toiletnya estetik banget loh dia. Tuh, dibikin ada majuan lagi. Oh ini majuan gara-gara dia hang ya, Iya, masuk ke dalam ya. jadi di dalam ininya. Oh. Disembunyiin di dalam. Tapi kayu yang atas itu bisa ini. plug Bisa and play. dicopot? Buat maintenance. Iya, buat maintenance. Jadi bisa dilepas dia. Oke. Dan beginiannya tuh kan ada pertemuan ya antara si keramik si teraso ini sama si mozaik, supaya nggak aneh dibikin ada ambalan begini. Cakep nih interiornya. Cukup lah. Cukup lah. Untuk sebuah powder room ya. Iya. Dan ini juga dibuatnya pintunya kamuflase Iya, ya. jadi biar clean ya. Look Dikasih beginian. Terus ISO engselnya juga yang masuk begini. Kalau dilihat-lihat Mas, engselnya pun juga lumayan apa ya? Brandnya lumayan bagus, Oh, gitu. awet ya. Saya malah nggak tahu. Oh gitu. Ini dari Kasaka. Terus tadi katanya nggak ada tempat jemur. Nah, karena Nah. kita nggak ada tempat jemur, kita bikin pintu tersembunyi yang kedua. Oke. Ini isinya washing room. Rapi sekali. Jadi washing roomnya 2 in 1. Jadi nyuci sama ngeringin udah di sini. Ini beneran kering. Iya kering. Beneran kering. Kering. Oh. Jadi kita nggak ada jemuran. Jadi di sini nggak ada jemuran Udah, ya? nggak ada. Oh, pantesan tanamannya juga jadi rapih nih. Biasanya kan kalau ada jemuran kan lembab-lembab gitu, Iya. jadi kayak agak lumpur gitu kan. Jadi rumputnya suka nggak itu ya, Iya. suka nggak rata. Dan ini lucu banget ya dibikin pocket door begini ya. Dibikin masuk ya. Biar dia Sekali. kebukanya juga nggak terlalu lebar ya. Nah, oke. Dan di sini kita langsung ketemu sama Iya. taman sampingnya nih, Jadi yang tadi kalau ya. habis nyuci bisa langsung lihat taman. Terus ini tamannya nih Mas, ini pakai pohon apa sih Mas? 3 biji ini nih. Ini tamannya sekitar 3x6 ya ukurannya. Pohonnya ini pakai pule. Pakai sipule. Tapi sisanya sekalian ini yang kecil-kecilnya pakai ada pandan. Iya. Gue Jadi taunya cuma pandan doang. jadi ada beberapa tanaman yang bisa dikonsumsi. Oh ini Kita emang request sama landscape-nya juga biar minta bisa. konsumsi. Jadi biar kalau bikin kolak langsung ambil dari sini. Bener, soalnya kan seberangnya juga langsung dapur ya. Oh iya, jadi langsung ke situ ya. Iya, langsung jalan. Tapi ini lucunya dibikin kayak panggung gini nih Mas. Ini kenapa nih dibikin panggung begini? Jadi kita biasanya kan banyak temen yang main ke sini ya. Jadi kalau ada teman banyak, kita nggak perlu kursi. Kita tinggal duduk aja di sini. Oh iya, bener juga ya. Duduk deh. Kita lagi ngobrol Kita kayak duduk. gini gitu ya. Tapi keren ya, di bagian bawahnya ini juga dikasih lampu ya. Iya, biar Jadi- biar lebih apa ya? Lebih kesannya kelihatan floating gitu ya. ya. Lebih kelihatan floating.
Dan ini juga dikasih nggak cuma sekedar lampu di sini, tapi juga ada lampu-lampu dari bawah gitu ya. Waktu lagi ngedesain ini, boleh nggak Mas ceritain gimana cara mendapatkan tanaman-tanaman ini tuh gimana caranya? Kebetulan ini langsung dari kontrak landscape ya. Orang landscape-nya. Orang landscape-nya langsung. Jadi udah pakai orang landscape juga ya? Udah pakai orang landscape. Jadi kita percayain. Tapi waktu itu pas nyari vendor yang terpilih itu berapa lama dan berapa orang yang dihubungin? Kita bahkan lebih dari 10 orang landscape. Oh, 10 orang landscape. Ya, karena budget terbatas tadi jadinya nyari yang paling worth it loh. Murah-murah sebenarnya banyak. Cuman dari sisi sense, kebetulan yang orang landscape-nya ini secara layout bagus. Konsepnya oke lah. Jadinya ya udah kita pilih. Jadi walaupun dari ada unsur budget concern, tapi terakhir tetap sense design sama quality juga yang dilihat ya. Karena budgetnya terbatas, jadi vendor yang harus dihubungin jauh lebih banyak dan effortnya lebih banyak gitu ya. Iya, lebih biar kita tahu nih yang kompetitif yang mana. Oke. Dan hasilnya tidak mengecewakan ya. Setelah 2 tahun di sini dan keadaan masih kayak gini, hebat. 2 tahun ini. Dan di sini juga aku lihat ya Mas, di bagian sini tuh ini kan kusen semua nih. Ini kusen ini kacanya kaca clear glass atau ini tempered glass? Ini tempered glass semua? Tempered glass semua. Oh, dan itu sama tuh nyari juga vendor. Iya, Dan itu udah masuk di dalam budget yang 550? Udah. Jadi dari kontraktor emang RAB-nya udah ya lumayan tinggi. Akhirnya kita take out, terus kita cari di sekitar sini. Akhirnya kita dapat lah lebih ekonomis. Oh, bisa nge-save berapa persen tuh kira-kira Mas? 40%? 40%? 30%, 40%. Oh, wow. Oke. Terus, dan di sebelah sini kita udah langsung dapat ruangan-ruangan lagi nih ya. Iya, jadi taman tengahnya emang kayak tadi yang di sini kamar anak, kalau belajar bisa lihat langsung taman. Oh iya ya. Terus yang ini kan kamar tamu tadi bisa langsung lihat taman. Oh, view-nya enak sekali ya di sini. Jadi kalau semua bangun pagi tinggal buka langsung kumpul di sini. Oh iya benar. Agak mirip kayak kos-kosan ya. Iya ya. Agak mirip loh. Tapi ini semua bisa dapat kayak ginian gara-gara jenis pintunya juga pintu geser, sama ini yang dorong lipat. Jadi kebuka semua gitu ya. Iya. Ini berarti kira-kira tingginya 2,7 ya berarti ini ya? Ini 2,5. Oh yang ini 2,5? Kalau yang itu kan dia emang lebih tinggi. Oh lebih tinggi. Tapi so far ini 2,5. Oke, kalau nggak salah aku tadi ngeliat di sebelah sini servisnya ada di atas sini semua ya kayak toren. Iya, toren, terus filter, pompa dan lain-lain. Jadi emang dibikin sama arsiteknya tersembunyi di tengah. Jadi nggak kelihatan dari depan deh sampai dari depan atau belakang nggak kelihatan. Terus rumah ini emang experience-nya beda-beda. Jadi mulai masuk, terus taman, masuk ke sini kan kayak nggak terlalu tinggi, tapi habis itu kebuka lagi. Gitu. Jadi experience-nya beda-beda. Jadi itulah kenapa harus kalau ngedesain tuh pakai arsitek ya rumahnya ya. Nah di sebelah sini kita langsung ketemu sama dapur nih. Tadi kalau nggak salah Mas bilang di sini selain nggak perlu jemur, nggak perlu cuci piring. Iya, jadi buat mengecilkan itu semua karena kita ruangannya juga terbatas. Kita kalau cuci piring ya udah pakai alat ini aja, sudah cukup. Jadi semua piring masukin sini. Oh iya, jadi nggak ada yang ada ketata-tata di luar jadi ya? Clean. Jadi tinggal habis makan, tinggal masukin dah. Nyalain, selesai. Sisanya ini udah rak bumbu apa segala macam. Karena kita juga nggak punya RT kan. Jadi udah semuanya sendiri. Ngepel pakai robot ini. Jadi semuanya udah kayak ini. Siri tolong gitu ya, sapu rumah gitu ya. Oke, dan untuk top table-nya ini Mas pakai apa nih? Ini pakai granit. Oh, granit. Dari slab gede kah? Oh iya, yang gede ya. HT kan? Iya. Oh, oke. Dan dibikin sama ya materialnya ya. Itu salah satu trik loh teman-teman kalau misalnya buat ngirit ya sebenarnya. Gunakan material yang nggak terlalu banyak beda gitu. Jadi waste-nya masih bisa dipakai. Dan ini juga bikinnya juga tipikalnya undermount ya. Iya, undermount. Sinknya hitam. Ini simple sekali. Tapi by the way, ini ada apa nih Mas sebelah sini? Ini colokan. Emang dibikin orang interiornya colokan. Cantik sekali. Jadi bisa ditutup. Dan ini juga dipikir kita ininya ada lemari, di sini ada lemari, ternyata enggak ya, ini gabung ya di sini ya. Itu. Jadi udah kayak gini ya. Iya. Oke. By the way, sebelum ini di syuting, ini gue udah minta izin sama yang punya. Ya tolong nanti netizen jangan dihabisin ya hostnya ya.
Dan di sebelah sini nih Mas, lanjut nih. Ini meja makan. Ada meja makan. Oh, Jadi Japanese meja style sekali ya. Sederhana sekali ya. Ya, kursinya 4 buat 4 orang. Dan konon katanya bikin sendiri. Iya. Ya gimana ngecat tuh Mas? sendiri. Waktu itu apa yang ada di pikiran Mas? Karena Bikin waktu itu mepet, karena mau ada acara gitu. Tinggal 1 hari, ya udah akhirnya cat sendiri. Ini 1 hari ini? Iya, 1 hari ini. 1 hari? 1 hari sebelum acara. 1 hari sebelum acara. Karena kan nggak mungkin vendor hari H ya. Terus habis itu ini emang sebelum itu putih, udah putih. Putih dia. Putih biasa kayak gini. Oh, putih ya Terus biasa kayak akhirnya, gini, itu cat sendiri. Dibikin motif. Oh, oke. Dan ini pakai apa nih waktu itu? Ini pakai cat biasa. Jadi, Jadi dia alatnya apa? pakai roller biasa, jadi warna dasar, warna abu-abu, terus sama kayak semacam apa ya? Sponge. Spons terus ditinggal di Bukan sponge ini kan? Bukan sponge nyuci. cuci piring, bukan. Jadi kayak spons Gendut ya? kasa ya, spons kasa gitu. Oh, jadi yang bulet-buletannya Iya, yang agak-agak gede. rapet-rapet gitu. Jadi tinggal di ini. Cuman ya karena menghemat. Jadi Kesan-kesannya menjadi tukang sari bagaimana Mas? Gimana rasanya? gak apa-apa ya. Ngerjain sendiri lebih puas. Ngerjain sendiri lebih Iya. puas. Tangan pegel nggak di situ? Sedikit. Sedikit ya. Dan ini kelihatan karena dia motifnya berantakan kayak gini, jadi kalau misalnya ada yang pekat, ada yang agak nggak pekat, itu masih fine banget. Iya. Dan bagusnya dikasih lukisan Iya, juga dikasih yang cakep. lukisan. Dan di sini tuh ada ruang keluarga ya Mas ya? Ruang keluarga. Ini modelnya sih agak lumayan unik nih, Iya, ini sofanya nih. sofanya custom ini. Oh, custom bikin sendiri? Custom, jadi bukan yang beli jadi. Oh, jadi dia senada ya sama meja kopinya ya? Senada dia. Dan terdeteksi di sini ada meja kopinya bisa dibuka gitu? Bisa, tabelnya? ada storage-nya. Ah, Ada oke. storage-nya. Dia bisa dibuka semua. Oh, coba aku ambil. Penasaran. Tuh, bisa dibuka. Oh, wow. Bisa dibuka. Tiga-tiganya bisa dibuka. Oh, jadi ini pun jadi storage lagi ya? Karena kita nggak punya gudangnya. Jadi Kembali lagi. Kembali lagi. Jadi semua panel jadi storage. Harus saja sesuatu. Dan di sini TV-nya, di daerah TV nih, dia simple aja, nggak banyak ini itu. Jadi ya emang sih kalau TV itu emang harus simple ya. Iya. Jadi biar kita juga nontonnya juga nggak distract sama banyak perintilan ya. Karena mungkin kalau ngelihat ini kan double volume-nya, jadi ya kalau pas kita nonton TV lebih lega. Iya, heeh. Dan pas nyampe rumah dari penatnya kerjaan, kayak macet segala macam, pas nyampe sini udah tone down lagi gitu ya. Dan di sini nih Mas, ini kan lucunya dibikin bukaan gede banget loh. Iya, ini sekitar 4 meteran. Ini 4 meteran ya? 4,2. Dan di sini tamannya juga didesain lagi ya sama orang taman ya. Ini waktu bangun ini ya Mas, ceritain dong gimana cara bisa mencapai budget itu? Ya karena emang concern di budget, jadinya lebih harus effort untuk compare mana yang harganya kompetitif, tapi tetap kualitas tetap dijaga lah. Itu ini. pas waktu itu tuh untuk compare-comparein itu tuh dimulai dari sejak proses apa? Proses bangun saja atau dimulai dari proses desain? Itu sebelum bangun itu. Oh, jadi pas lagi desain pun sebelum- juga udah. Jadi udah compare, makanya kenapa kayak perkabelan kayak gitu tuh udah dari awal. Karena kalau udah kebentuk susah kan ini. Iya, bongkar pasang Iya, itulah bongkar yang pasang. bikin biayanya tuh biasanya lompat ya. Terus pas bangun rumah ini, apakah langsung diisi atau pelan-pelan dulu nih Mas? Ini pelan-pelan dulu sih. Misal kayak TV kayak gitu tuh masih waktu awal masih kosong, belum ada. Oh, Belum ada. belum ada. Belum Dia ada. nggak tahu kita ngeliatin apa ya. Ngeliatinnya tembok. Ngerti skylight. Ya udah. Berharap ada pesawat lewat gitu ya. Karena ini kan dibikinnya simple banget ya. Jadi secara maintenance juga nggak terlalu banyak ya. Tapi ini setelah udah ditinggal 2 tahun, keadaannya masih kayak gini. Apakah Mas sering ngecat sendiri Kita atau gimana? biasanya maintenance sendiri sih. Jadi Maintenance kayak sendiri. mungkin sekitar 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Kalau emang kayak ada yang ngerasa pudar atau calon-calon rembes. Iya, calon-calon harus- langsung dikerjain. Terutama skylight sih. Itu sering banget kayak 1 bulan sekali harus dikasih waterproof. Oh, Semacam waterproof. iyalah. Masalahnya cuaca kita kan juga lumayan mulai ekstrim ya, kalau nggak Iya. panas banget. Apalagi ini kan banget. di living room ya. Jadi kalau semua Kelihatan bocor banget. langsung Sakit mata jatuh. kita langsung ya. langsung jatuh airnya.
Terus Mas, kita lanjut nih ke satu ruangan yang belum nih, yaitu kamar utama nih. Oke. Nah, posisinya ada di sebelah sini ya. Iya, ini kamar utama. Nah, ini kamar utamanya dikasih smart door lock. Biar nggak kaget ya. Tapi kan karena smart door lock biar nggak kaget, tapi sini kan bukan Mas. Oh, Ini sama aja dong kagetnya dong. Ditutup. Ditutup ya. Ini kaca. Ini hidup dua-duanya sih. Oh iya, kacanya. hidup dua-duanya ya. Jadi bisa digeser ke sana. Tapi bisa dikunci kan? Bisa. Dan bisa dikunci. kalau di sini di luar, kalau di dalam dikunci, luar udah nggak bisa. Nggak bisa. Nah, untuk di tempat tidur ini nih, ini pakai king size ya? Ini 180. Oh, 180. 180. Terus abis itu ini juga terdeteksi. Iya, sama ini. Lampunya beda-beda nih Mas. Lampunya Kenapa nih kira-kira? enggak sih, karena kalau yang ini memang bawaan awal. Terus yang kecil itu setelah interior jadi spotlight ini ya, lukisan. Oh, lebih buat mengekspos si lukisan ya. Sama- Interiornya juga pakai vendor ya, jadi Iya. nggak asal interior Nggak, sendiri ya. Dan terlihat ya karena dibikin sama orang yang ahli, pencahayaan juga dipikirin nih. Jadi tuh kelihatan tuh kayak ada mangkokan dari lampunya. Terus di bawah dikasih lagi gitu ya. Dan ini gayanya menurut aku agak-agak sedikit Japandi gitu Oh ya. iya, Apa emang mintanya begitu? enggak sih. Oh jadi kayak waktu itu permintaan ke interior kayak jadikan ini dengan budget segini Iya. terserah yang penting bagus gitu ya. Gitu ya? Iya. Bukan main. Terus untuk di bagian sininya ya Mas, ini tuh detailing loh. Ini very detail Oh, iya. loh. Kayak giniannya loh. Ini buat naruh apa sih Mas? Ini stop kontak ini sebenarnya. Jadi ada perkabelan-kabelan. Jadi biar rapi aja kalau pas ditutup. Oke. Ada stop kontak dua. Nah ini tuh pas kalau misalnya pas ditutup kabelnya juga bisa masuk lewat sini ya. Jadi misal kayak laptop atau apa bisa situ. Tapi ternyata TV sekarang udah canggih, jadi nggak perlu ada kabel-kabel lagi Iya. ke sini. Tapi ya Tapi udah buat lah ya. ini, buat jaga-jaga ya. Jaga-jaga lah. Sedia payung sebelum hujan. Itulah orang Indonesia. Nah, di sebelah sini kita langsung ketemu sama lemari pakaiannya nih. Berarti ini full ya sampai Iya, atas full ya. ini. Terus di bagian sini tuh lucu banget deh, Mas. Ini handle-nya bukan handle, tapi dibuat dari furniture-nya nih. Dibikin bolong. Sama persis kayak si ruang powder room ya. Iya. Ini apa nih, Mas? Ini kamar mandi master ini. Oh, kamar mandi master. Jadi Boleh? bisa didorong. Ah. Oh iya, berarti tadi yang di sana itu yang kita pikir powder room itu adalah kamar mandi buat anak-anak ya? Kalau ini buat kamar master. Kamar mandi masternya pun juga lega ya. Ini lega sekali dan ada tatakannya untuk Iya, si sabun-sabun. Sabun-sabun. Nah, yang aku suka ya Mas, dari tadi aku perhatiin, ini tuh senada semua. Dari Iya. partisi, terus abis itu dari Warna-warnanya. cerminnya. Ini order ke orang interior juga? Iya. Bukan Jadi- cari? Enggak, jadi dari awal emang udah didesainin, terus looknya kita suka, ya udah, nah dibikinin. Oke, dan ininya juga ada yang putih, ada yang hitam. Jadi kalau biasanya kan orang kayak, oh kalau kayak gini harus stainless, ternyata enggak juga loh ya. Enggak. Warna hitam juga oke juga ternyata. Sekarang aku mau nanya-nanya nih. Waktu itu berarti pecah-pecah ya. Waktu pas bangunnya itu, bangun sipilnya aja itu, waktu itu berapa sih Mas? Waktu bangun sipilnya tok, Sipilnya ya, sipil yang pondasi itu kan, Oh, oh. 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan. Sampai selesai? Sampai selesai 1 tahun 2 bulan. Emang agak lama sih waktu itu, karena mungkin hujan kayak gitu tuh ya. Jadi ya, Tapi kalau budgetnya sampai mah ya udahlah Ya udahlah ya, yang agak penting sabar. rapi. Yang penting rapi, jadi penting rapi, ya. nggak usah banyak nuntut gitu ya. Waktu kita sediakan yang penting nggak kabur gitu ya. Iya. Terus habis itu interiornya itu berapa lama bikinnya? sekitar 2 bulanan. Interior 2 bulanan, biayanya berapa? Biayanya sekitar 80. 80 untuk satu rumah ini? 80. Sama ini juga? Iya, sama ininya. Ini juga? Iya itu interior juga. Interior juga gue? Gue tahu Cuman nih, ini kalau soalnya yang ini buatan nih. dari kontraktor ini. Oh ya, tiangnya dari Tiangnya kontraktornya. karena susah ya. Iya. Oh ini sampai list ininya pun juga? 80? Interiornya 80, 550 dikurangi 80, berarti 470. Untuk taman berapa? Taman sekitar 28. Ya ambillah 30 ya. Jadi pas bangun ini 450. Iya, pokoknya total ya
hampir 600 lah ya, 500-an. Oh, oke. Sangat-sangat make sense ya. Iya. Tapi waktu lagi bangun ini Mas, apakah itu mengganggu konsentrasi pekerjaan waktu itu? Karena mungkin ini fokusnya ke sini gitu. Effort ya, jadi paling research aja sih waktu pas weekend. Oh, oke. Jadi tidak mengganggu ya? Enggak. Oh, jadi pekerjaan tetap harus fokus, di ininya juga tetap fokusnya tapi di weekend. Di weekend. Mas waktu itu tuh emang sudah ada budget segitu atau yaudah deh jalan dulu deh, udah ada budgetnya berapa persen? Waktu itu budget sekitar berapa? 500 ya. 500. Tapi itu ya udah karena dari arsitek udah ngasih RAB, jadi kurang lebih segitu akhirnya kita jalan. Makanya pede. Walaupun Karena bukan 100% ya. Walaupun kurang dikit ya. Kurang dikit. Jadi bisa dibilang waktu ada budget sekitar 80%, udah berani untuk jalan. Iya. Karena awalnya kan 500 mau beli rumah langsung jadi atau bangun dari baru kan. Iya. Terus akhirnya sama istri ya udah bangun dari baru aja karena budgetnya masuk. Dan kebetulan tanah waktu itu sudah ada ya? Sudah ada sebelumnya. Oh, jadi itu 550 tidak masuk. Hampir 600 itu baru masuk tanahnya. Makanya isinya. Tapi untuk dapat segini, sebesar angka segitu sih udah achievement banget ya. Iya, udah cukup lah buat suami istri dengan satu anak. Iya, dan apakah ini bakal dijadiin rumah tunggu nih Mas? Kita dari awal emang mau dibikin rumah tunggu karena struktur ini dibikin untuk 2 lantai kan. Oke. Jadi nanti suatu saat misal kayak nambah kamar, itu udah disediain. Strukturnya. Kalau akan nambah tuh kira-kira di bagian mana? Kemungkinan di sini ya. Yang depan berarti nggak berubah? Nggak berubah. Karena emang udah ada mezanin juga kan. Oh iya benar. Jadi udah di sini doang ya? Iya, sini. Yang nambah ya? Oke deh Mas, makasih banget ya. Iya. Udah boleh datang main ke rumahnya. Sudah main. Karena ceritanya yang inspiratif, makanya aku datang ke sini. Karena ini bukti nyata. Gila banget sih Mas. Tapi ya rumahnya walaupun sudah ditinggal 2 tahun, ini bener-bener aku pikir ini baru jadi. Oh iya, beneran. udah 2 tahunan ini. Dan ternyata dengan ownernya yang juga resik, abis itu maintenance juga bagus, rumah tuh tetap kerasa baru ya. Oke deh, makasih ya teman-teman udah lihat kita. Terus jangan lupa follow Instagramnya juga. Rumah Rona. TikToknya juga ada. Oh, juga ada? Apa namanya? Rumah.rona. Rumah.rona. Jangan lupa follow teman-teman juga. Dan kita juga ada TikTok dan ada Instagram juga di @arsitekturindonesia. Ciao.